Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih bersama dengan Mbak Vidya selaku psikolog klinis. Kita masih akan membahas tentang bagaimana mengatasi krisis identitas di tengah pandemi COVID-19. Ya Mbak Vidya, kita udah banyak tadi di awal membicarakan tentang secara definisi yang lebih umum ya tentang identitas diri. Tadi juga sudah disebutkan kalau ternyata identitas diri itu tidak hanya identitas yang dari eksternal saja seperti nama atau kita kerja di mana, ternyata manusia itu punya identitas diri yang dari internal gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang krisis identitas itu, saya ingin tanya dengan Mbak Vidya nih. Tadi kita sudah berbicara tentang identitas diri secara internal, ya. Tapi mungkin nggak gitu, setiap orang itu kadang tidak menyadari atau tidak pernah mempertanyakan identitas dirinya yang secara internal itu, atau lebih fokus dengan identitas diri yang eksternal, seperti lebih fokus dengan pencapaiannya, dengan namanya, dengan karirnya. Nah, mungkin nggak seperti itu? Jawabannya sangat mungkin. Iya. Berarti banyak orang yang masih tidak sekali. tahu identitas diri secara internalnya ya? Benar, banyak sekali. Dan itulah yang menyebabkan kenapa orang-orang itu rentan mengalami krisis. Karena bagaikan rumah, pondasinya satu timpang. Dia cuma punya satu pondasi yang selama ini dia hanya fokus di, misalnya tiangnya harusnya 2. Dia hanya fokus di satu sisi ini. Gitu. Mungkin yang internal dia tahu dikit-dikit, paling nggak dia bisa menilai dirinya kayak aku orangnya pemarah. Nah, itu kan salah satu identitas internal. Tapi dia cuma tahu sedikit gitu. Jadi rumahnya nggak kokoh. Itulah yang sering membuat orang-orang itu rentan mengalami krisis karena satu pondasinya tidak kokoh. Kenapa orang itu bisa tidak menyadari identitas dirinya dia secara internal, Pak? Ini mungkin sifatnya lebih ke tidak adanya sosialisasi, kemudian tidak adanya perenungan-perenungan terhadap diri. Saat ini dunia berputar sangat cepat. Kita cenderung mengejar apa yang kita bilang pencitraan ya. Kita cenderung mengejar citra-citra yang baik di luar sana. Kita cenderung mengejar bagaimana kita dilihat orang lain, tapi kita jarang mempertanyakan bagaimana saya melihat diri kita sendiri. Betul. Salah satunya itu mungkin kita itu lebih fokus pada hal-hal kegiatan di luar yang kita lakukan dibandingkan perasaan atau pikiran kita pada saat itu juga salah satu. Iya benar. Kita cenderung membiarkan orang lain atau kita cenderung membiarkan keadaan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Lama-lama kita nggak kenal. Sebenarnya kita tuh orang yang berpikir seperti apa sih? Sebenarnya kita orang yang merasa seperti apa sih? Kalau ada kejadian seperti ini, perasaan yang sebenarnya saya rasakan sedih nggak sih? Tapi karena saya ngeliat orang lain sedih, ya saya ikut sedih deh. Saya ikut sedih. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih ke faktor eksternal ya. Berarti itu artinya pada saat ini, saat pandemi sekarang, di mana kita di rumah aja, atau mungkin sebagian masyarakat juga mulai dirumahkan, yang artinya produktivitasnya mungkin berkurang. Itu rentan mengalami krisis karena kita lebih fokus dengan hal dari luar itu. Hal dari luar itu. Oke, pembahasan ini juga mengingatkan saya pada satu hal juga sih Nitya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Rentan mengalami krisis. Karena perubahan, seperti yang kita jelaskan tadi ya, karena adanya perubahan-perubahan secara tiba-tiba dan dalam skala besar. Dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi finansial, ini yang paling terasa. Yang dulu kita punya identitas, saya orangnya mapan kok. Tiba-tiba jadi nggak mapan. Oke, itu kan faktor eksternal. Kemudian keluarga. Oke, itu faktor-faktor eksternalnya. Tetapi yang internal nih, ada beberapa orang yang tetap stabil dalam masa-masa krisis ini. Maksud saya dalam masa-masa pandemi. Berarti masih ada orang yang tetap stabil. Kenapa? Karena dia mengenal dirinya sendiri dengan baik. Dia mengenal konsepnya dia secara eksternal dan konsepnya dia secara internal. Dia tahu, oh aku sekarang sudah tidak bekerja lagi. It's okay buat dia mengganti pondasi itu dengan material yang lain. Misalnya seperti itu, kita anggap itu biar gampang ya. Itu seperti pondasi-pondasi dengan berbagai macam material. Itu kita ganti. Oh, aku udah nggak kerja di sana lagi. Oke, aku cabut. Ini aku ganti dengan batu yang ini. Misalnya seperti itu. Tetapi di satu sisi, kalau misalnya sedang krisis seperti ini, aku akan meluangkan waktuku untuk memasak deh, karena aku suka masak. Ada yang dengan bisa mudah menemukan cara mengatasi krisis. Nah, orang-orang yang tidak memahami apa sebenarnya identitas internalnya cenderung ikut-ikutan. Baik.
Oke. Saya mulai terang ya tentang yang internal itu. Cenderung ikut-ikutan. Oh, dia masak, dia buat dimsum, dia akhir-akhir ini ya trennya ya. Oh, dia lumpia, jualan. Iya, dia iya. jualan ini, dia jualan itu, ikut. Padahal itu bukan dirinya. Baik. Jadi dia tetap tidak menemukan kedamaian, dia tetap tidak menemukan kesejahteraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu during pandemi. Baik. Oke? Berarti tidak selamanya kegiatan yang kita lakukan yang kita rasa oh ini kayaknya kegiatan positif yang kita bisa lakukan nih selama pandemi, tidak selamanya itu merupakan cerminan identitas dari internal kita itu. Tidak ya? selamanya. Ketika itu hanya hasil tiru meniru dari orang lain, itu bukan keputusanmu. Baiklah. Nah, ini dua Iya, perbedaannya iya. Yang eksternal adalah apa yang lingkungan putuskan untuk kita. Internal adalah apa yang kita putuskan untuk dunia. Baiklah. Aku orang yang seperti apa sih, itu kita yang mutusin. Iya. Kita yang memutuskan, bukan orang lain. Berarti itu yang dimaksud identitas diri kita tuh bisa berubah-berubah ya? Iya, bisa Karena berubah-berubah. yang di luar itu juga dinamis ya? Di luar dinamis, di dalam juga. Di dalam juga dinamis. Mm-mm. Oh, baiklah. Bisa Jadi, bertambah, bisa berkurang. Iya. Oke. mungkin berarti itu sangat mungkin ketika kita mulai merasa kalau wah saya mau coba nih hari ini untuk masak-masak gitu contohnya Iya, ya. ha-ha. Terus kemudian kita melakukan itu, terus ternyata kita tidak nyaman, muncul stres lagi. Muncul stres lagi. Jadi akan punya pemikiran-pemikiran negatif seperti kok dia bisa ya, kok aku enggak. Oke, baiklah. Ya. Jadi lebih mempertanyakan juga ya ke diri, kok aku tidak bisa seproduktif dia ya. Iya. Padahal yang sudah disebutkan tadi di awal, kalau saat ini ada banyak orang juga yang merasakan hal demikian. Iya, benar. Baiklah. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lebih tahu gitu identitas kita yang di dalam? Kalau misalkan saat ini mungkin teman-teman di rumah juga ngerasa, oh baik, ternyata selama ini mungkin aku kurang menemukan identitasku yang di dalam gitu. Ya. Kegiatan ringan apa sih yang kita bisa lakukan gitu sedikit demi sedikit untuk bisa tahu itu lebih peka gitu dengan identitas kita ya internal itu. Jadi gini, ketika dunia ini sekarang aturannya adalah semakin cepat semakin baik. Ya kan? Iya, Semakin iya, cepat iya. semakin Iya. baik, cepat lulus, cepat nikah, Benar, cepat benar. apapun semakin baik. Tetapi itu tidak berlaku untuk jiwa kita. Jiwa kita semakin lambat semakin baik. Butuh Semakin proses gitu iya, ya. semakin Anda bisa melambatkan ritme berpikir Anda, semakin Anda bisa melambatkan nafas Anda, semakin Anda punya kesempatan untuk berinteraksi dengan diri sendiri. Disitulah saatnya kita mulai mempertanyakan siapa kita. Oke, untuk memperkuat satu pondasi yang tadi saya bilang rapuh. Iya. Tadi kan pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan, kegiatan sederhana apa? Jawabannya cuma satu kok, merenung. Merenung dan memperlambat waktu. Jadi jangan terburu-buru ingin terlihat sama dengan orang lain. Jangan terburu-buru ingin seproduktif mungkin seperti dulu. Enggak, ada saatnya kita harus berhenti. Ada saatnya kita harus menyimak pada kondisi, mengingat-ingat lagi gitu. Oh, ketika kejadiannya seperti ini, perasaanku ini. Ketika kejadiannya seperti ini, perasaanku ini. Sebenarnya aku gimana sih? Gitu. Berarti kita harus take a time gitu Take ya a time. untuk diri kita. Benar. Apalagi sebenarnya dengan pandemi di rumah aja ini tidak melulu, saya setuju dengan statementnya Mbak Vidya ya, tidak melulu kita harus memaksakan diri kita untuk tetap produktif dan sebagainya. Justru ini bisa jadi salah satu ruang kita untuk lebih merenung gitu, mengenali diri kita sendiri. Nah, kita berbicara lagi kembali soal perubahan dari eksternal itu Kak ya. Oke. Perubahan yang paling perlu kita waspadai nih ya, paling perlu kita waspadai itu apa aja sebenarnya? Setiap orang ini beda-beda. Karena gini, bagi beberapa orang yang paling penting itu adalah pekerjaanku. Bagi beberapa orang yang paling penting itu adalah kecantikanku, fisik ya. Bagi beberapa orang yang paling penting itu adalah finansialku. Misalnya seperti itu. Nah, yang mana perlu diwaspadai adalah apa yang menurutmu paling penting. Contoh gampangnya deh. Ketika kamu ketemu orang baru, kamu ingin dikenal sebagai siapa sih? Misalnya nih, kalau misalnya saya ya, ketemu sama orang baru, saya langsung ingin dikenal sebagai psikolog. Berarti pekerjaan yang paling penting bagi saya. Ketika ranah itu sudah mulai terganggu, saya akan mudah mengalami krisis. Akan mudah paling cepat merasa nggak nyaman. Atau nggak misalnya ada orang yang memang cantik, dia ketika ketemu orang baru ingin diingat, dikenal sebagai orang yang cantik. Tiba-tiba misalnya dia dalam kondisi yang tidak nyaman, jerawatan misalnya, pasti nggak pede.
cantik gitu lagi ya. nggak cantik, ngerasa diri lagi nggak cantik, pasti langsung nggak pede, pasti langsung ngerasa bad mood, pasti langsung nggak ingin ketemu orang-orang ketika bagian itu terganggu. Oke, wah. Apa yang dikatakan Mbak Vida ini kayaknya hampir rata-rata semua kita pernah alami ya. Kita pernah alami, pasti. Kita manusia. Ya, kita manusia, apalagi kalau sekarang dengan pandemi seperti ini juga tentunya kita lebih terbatas untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Nah, apakah dengan kita memiliki waktu yang lebih sempit bersosialisasi dengan orang itu juga membuat kita krisis identitas, Kak? Bagi orang-orang yang memang menikmati bertemu orang lain, yang tipe-tipenya adalah mendapatkan energi ketika bertemu orang banyak, ya ini krisis. Tapi untungnya kan masih ada sosial media ya, masih ada sosial media. Setidaknya kebutuhannya dia untuk berkomunikasi, kebutuhannya dia untuk menampilkan dirinya, aku ada loh, aku masih ada loh di sini, kayak gitu. Itu masih tetap terpenuhi. Berarti sosial media juga tidak selamanya buruk? Enggak, enggak selamanya buruk. Tapi tentunya juga ada yang buruknya ya? Ada, kalau misalnya sesuatu berlebihan semua pasti buruk. Iya. Dan dengan sosial media saat ini juga salah satu hal yang menarik nih. Saat ini sosial media juga sudah banyak sekali menampilkan konten-konten di tengah pandemi ya, apalagi karena orang lebih banyak otomatis menghabiskan waktunya di sosial media. Mungkin nggak sosial media ini juga salah satu yang bisa membuat kita cemas, kemudian mempertanyakan lagi identitas kita. Kalau misalnya kayaknya dia asik-asik aja kok kayaknya aku gabut-gabut aja nih di rumah. Nah, misalkan seperti itu, berarti mungkin kan gitu. Sangat mungkin, apalagi kalau misalnya orang itu identitas internalnya tidak kuat. Kayak tadi fenomenanya meniru dan mulai berpikir negatif. Apa cuma aku ya yang kehabisan sesuatu, misalnya seperti itu. Apa cuma aku ya yang nggak nyaman, kok mereka masih bisa santai-santai ya, kok mereka bisa senang-senang ya, apa cuma aku ya, kayak gitu. Apa cuma aku yang nggak punya uang ya saat ini. Pernyataan apa cuma aku ya, ini kayaknya lebih banyak juga ya saat ini ya Mbak Vidya ya. Oke, kita mungkin akan lebih banyak bahas lagi tentang krisis itu, dan tadi kita sudah bahas beberapa hal yang perlu diwaspadai, tapi tentunya perubahan identitas juga ada yang positif. Mungkin kita akan lebih bahas di segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana kita mengatasi krisis identitas selama masa pandemi COVID-19. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Beli Pagi Ruang Psikologi.